bagian atas itu. Terus mari ngono 92/10 bermain sama dengan mana ini? Dengan mana ini? ditambah Pak 15 tambah 17. Kan hasilnya 32. 32 ditambah iki gak padha iki. Ya. Enggak, 30 tambah 32 62. Nah, 62-nya iki 32 ya? Berarti ini hasilnya doang, nggak usah ditambah lah ke sebelahnya. Sisi toh. Iki ditambah iki jari ini, ketemunya yang di sini. Ketemunya kan ini. Terus ini tambah ini. Nanti kan hasilnya ini. Terus berarti ini tambah ini, nanti hasilnya di sini. Oke. Asumsinya berarti iki gak ngikuti dengan yang biasanya Fibonacci. Oke, asumsinya begitu. Kalau begitu ini kalau kita jumlahkan jadi 92/10. Nah, 92/10, 92/10 ono. Tapi permasalahannya sekarang ininya siapa? Karena ini kan terpisah sendiri. Jadi ini sak paket, ini sak paket, ini sak paket toh. Ini kan ini terpisah sendiri toh. Betul. Jadi tambah 15. Betul, delok polahe ning kene Ini tambah iki 15. ini. Iki tambah ini dari sini 15, ini 15, ini juga 15. Berarti 60/10, berarti 6. Oke, masuk Mas ya. Oke, boleh. Oke, lanjut. Oke, di screenshot dulu. Lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 iki berarti polanya kalau misalkan kita main 11, 4, 9 lagi 19. Terus di sini 40. Kayak main dengan itu kayak gitu. Kayak C 3, 4, 9, 3, 4, 3, 7, 16, 35, 75. Kalau ini 4, 3, 9, 19, 40, itunya jelek banget. Kalau seandainya ini saya berpikirnya begini, ini 3 dikalikan 2 ditambah 1 itu dapatnya 7. Ini kalikan 2 ditambah 2 dapatnya 16. Iki kalikan 2 ditambah 3 dapatnya 35. Betul ya? Ini kalikan 2 ditambah harusnya tambah 4 nih gini. Tapi kok ini tambah 5? Nah, akhirnya mikir mana ini? Tak pikir ini urut 1 2 3 4. Ternyata 1 2 3 5. Lah, bisa jadi yang di sini berarti dikali 2 terus ditambah siapa ini? Nah, kita mikir yang baru ini. Berarti. Dilihat dari angkanya 1 2 3 5, berarti bisa mikir juga 1 tambah 2 jadi 3, ya toh? Terus 2 tambah 3 jadi 5. Berarti di sini 8. Maka nanti 158. Oke, sip. Jadi soal-soal gini aneh kayak enak banget ya malah. Kayak gampang tapi kadang-kadang ya susah juga jebak. Oke, next lanjut. Ini aku nemu B, Pak. Nomor 3 dapat Bravo 2A sama dengan itu 2A sama dengan 3B, berarti nanti B-nya itu adalah 8C, 3 kali 8C. Ini sama dengan 2A, berarti A-nya 12C. A-nya 12C juga nih. Yang salah ya? Oh, yang salah. Sorry. Astagfirullah. Ini benar. Mintanya yang salah. A-nya 12C, B-nya itu 8C. Berarti A dari benar, B benar. A-nya benar, B benar, terus B plus yang C salah. B plus C lebih besar dari A. B plus C lebih besar dari A. Oke. B-nya itu mau 8C.
9C. Ditambah C lebih besar dari A. A-nya kan 12C. Salah? Salah. Oke, yang ditanyakan yang salah, jawabannya yang C. Lanjut lagi. C. Citra aman ya, Citra? Lanjut ya? Aman. Oke. Iya, Pak. Lanjut nomor 4. Nomor 4. Ikilah tak kuadratno. Silang begini. Berarti kan A kuadrat plus B kuadrat per AB sama dengan 12. Kita simpan. Sedangkan yang sebelah sini A kuadrat min B kuadrat per AB sama dengan 7. 7. Lah yang di sini, ini yang ditanyakan ini, itulah kode ambek A kuadrat. Tinggal dikali ya, Pak? Plus B kuadrat, nah yang ini A kuadrat min B kuadrat per AB sama AB. Oh, berarti tinggal dikalikan saja. 12 kalikan 7. Ya kan? Ini sendiri, terus yang sebelah sini sendiri, berarti 12 kali 7 jadi 84. Oke. Masih aman, masih gampang. Nomor 5. Berapa kilogram berat tangki yang kosong? Jika yang pertama berat tangki yang terisi penuh minyak air. Ingat, ini yang diminta tangki yang kosong. Ini berat tangki yang berisi penuh dengan minyak, itu berarti kan antara tangki sama minyaknya. Totalnya dari tangki ditambah minyak itu 60. Apakah sudah bisa menjawab berat tangkinya? Otomatis belum. Ya, otomatis belum. Nah, terus kalau cuma dua saja itu berat tangki yang terisi setengah minyak itu 36. Berarti separuhnya tok jadi tangki ditambah setengah dari minyaknya, karena kita anggap satu minyak ini adalah total ini 36. Dari sini juga belum bisa menjawab intinya loh. Itu berarti dua-duanya cukup. Itu baru bisa karena tinggal dieliminasi. Yang C. Lanjut nomor 6. Nomor 6, kalau volume sudah diketahui tapi panjang, lebar, dan tingginya nggak tahu, apakah kita bisa mencari panjang, lebar, dan tinggi hanya dari luas? Itu kan nggak bisa. Ya, otomatis dari sini nggak bisa ditemukan. Berarti ini dua-duanya baru bisa. Sabar, tapi kalau ada perbandingannya, panjang banding lebar banding tinggi, yang tak anggap ini 4N, 3N, sama 2N, volumenya kan sudah ada. Jadi tadi walaupun ada luas sama volume diketahui, tapi rodok sulit juga ini. Nah, kalau yang ini pasti akan bisa. Kenapa? Karena volume kan tinggal dikalikan. Jadi 4 kali 3 kali 2 jadi 24 kali N pangkat 3 sama dengan 1536. Dari sini saja kita bisa dapat N-nya, atau walaupun dalam bentuk akar atau bagaimana. Ya kan? N ketemu, berarti otomatis panjang, lebar, dan tingginya ketemu. Panjang, lebar, tinggi ketemu, berarti bisa mencari panjang seluruh rusuknya. Berarti 2 saja cukup. Oh. Jadi jawabannya yang bravo. Pernyataan 2 saja cukup. Ya, 2 saja cukup berarti ya. Next, lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ini, Fitra kemarin nomor 7 nyoba nggak? Nyoba. Nyoba, akhirnya dapat yang mana? Yang E. Yang E, di 1 dan 2 tidak cukup. Berarti, ya, kalau saya kemarin jawabnya juga E, karena apa? Karena kalau P ditambah Q-nya 14, kalau misalkan ini 14, P-nya 14, apakah ini ditambahkan dengan R itu lebih besar dari 15? Belum tentu, karena R-nya nggak tahu. Terus kalau Q ditambah R itu 13, berarti 2 saja juga nggak cukup. Tapi kalau dua-duanya apakah cukup? Nah, kalau seandainya Q-nya bisa sudah ditentukan duluan, ini kan kita berandai-andai ini. Berandai-andai adalah Q adalah 2 bilangan E, bilangan yang sama besarnya.
Berarti misalkan ini 8 dan ini 6, berarti di sini 8, ini 5. Ya toh? Berarti ada dijumlahkan lebih dari 15. Apakah nanti pasti lebih dari 15? Berarti kalau misalkan pasti berarti jawaban saya salah ya kemarin. Berarti kalau kita cek di sini, kalau yang ini kan 6 tambah 8 tambah 5 lebih dari 15 kan? Oke, kita coba-coba lagi berarti. Nah, tadi baru nyoba 8. Kalau misalkan saya coba C, P, Q, R. Kalau misalkan ini 9. Berarti yang di sininya kan 5. 5 tambah 9 harusnya 14. Yang di sini 4. Dijumlahkan juga lebih dari 15. Kalau 10 ini 4, ini 3. Jumlahkan lebih dari 15 juga. Terus kalau 11 ini 3, di sini 2. Di sini wah, pas 15. Kalau ini 12 makin mengecil di sininya jadi 3, ini 2. Ini dari 2, ini 1. Akhirnya malah ini kurang dari 15 ya. Berarti ternyata jawabannya betul yang E. Pernyataan 1 dan 2 kurang nggak cukup nih. Karena Q-nya nggak dikasih tahu dia itu untuk syarat Q harus lebih besar dari siapa kayak gitu, otomatis cukup. Oke. Dari sini bingung apa enggak nomor 7? Enggak ya? Lanjut nomor 8. Nomor 8 kalau ditanyakan luas juring hanya diketahui sudut pusatnya saja, seperti ini saja misalkan 60, otomatis luas juringnya ya nggak bisa dapat lah. Belum bisa diketahui. Tapi kalau sudah diketahui keliling lingkarannya, dari keliling lingkaran otomatis kita bisa mencari jari-jarinya. Kalau jari-jari sudah ketemu, berarti mencari luas juring kan sudutnya 60 per 360 kalikan luas lingkaran. Berarti otomatis bisa ketemu nanti luas juringnya. Tapi kalau keliling itu nggak bisa, karena nggak ada sudutnya. Kalau misalkan 2 saja, berarti harus kedua-duanya kita pakai. Jawaban nomor 8 di sini adalah yang C. Bingung apa enggak di sini? Bingung. Bingung. Oke, jadi sekali lagi mencari luas juring kan rumusnya ini, sudut dibagi 360 kalikan luas lingkaran. Oke? Kalau cuma sudut diketahui, jari-jarinya nggak ada, apakah bisa mencari luas juring? Nggak bisa, berarti satu tok nggak cukup. Kalau keliling lingkaran saja yang diketahui, dari keliling lingkaran kan dapat jari-jarinya nih. Kalau ada jari-jarinya pasti bisa nyari luasnya nih. Nah, kalau luas sudah ada, tapi kalau sudutnya nggak ono, kan ya nggak bisa dicari luas juringnya berapa. Nah, tapi kalau sudut sudah ada, jari-jari juga sudah ada, berarti ya otomatis bisa mencari luas juringnya. Berarti ya hanya bisa dua-duanya nih. Ya, untuk nomor 8. Jadi nggak perlu kita hitung ya. Next lagi nomor 9. Nah, nomor 9 niki piye iki mikir ya, lumayan kemarin agak tertipu saya. Nah, Citra kemarin niki aduh ini kira-kira dikerjakan nih apa enggak ini? Nomor 9 Citra. Jadi nomor 9 tuh coba apa enggak itu? Enggak. Enggak. Oke, kopi kualitas 1 dan 2 dicampur dengan perbandingan beratnya itu A dibanding B. Jadi logika dari soal ini adalah 1 dan 2 itu digabung. Nah, pada saat digabung akan muncul varian baru, yaitu varian baru apa perbandingan 1 dan 2-nya itu. Jadi yang satunya ini A, ini B-nya. Berarti otomatis kalau digabung mestinya kan gabungannya nanti A plus B gini toh. Harga tiap kilogram dari kopi itu 32.000. Berarti kalau saya tulis 32.000 kalikan dengan A, harga kopinya misalkan.
Terus lagi, yang ini 36.000 dari yang B, untuk kalimat yang di sini. Suatu ketika harga kopi kualitas 1 naik sekian. Sedangkan harga kopi kualitas yang nomor 2 turun sekian. Jika diinginkan harga campuran dua jenis kopi tersebut tidak berubah. Kalau tidak berubah, maksudnya apa? Maksudnya adalah 32.000 A ditambah 36.000 B yang tadi mula-mula, itu hasilnya akan sama dengan kalau yang A-nya naik dan B-nya turun. Kalau ini dia naik 15%, berarti di sini 115% dari 32.000 A. Ditambah yang B-nya turun 10%, berarti jadi 90% dari 36.000 yang B. Dari sini dulu bingung apa enggak. Jadi total ini itu harganya campurannya harganya nggak berbeda, jadi tidak berubah. Jadi kalau gitu dia sama nih. Nah berarti A dengan A dijadikan 1, iki tak pindah ke kanan, maka nanti 115% dikurangi 1%. Jadi kalau ini kan namanya satu normal kan 100% nih. Berarti nanti di sini jadinya ya 15% dari 32.000 A. Ini pindah ke kiri, 100 kurangi 90 berarti 10% dari 36.000 B. Maka nanti 03 dengan 03 coret, persen dengan persennya coret, sama-sama dibagi 4 jadi 9, di sini 8. Berarti 10 kali 9 B, 15 kali 8 A. Dicoret lagi dibagi 5 jadi 2, di sini 3. Terus tak coret mana ini 3, tak coret mana jadi 4. Berarti nanti B dibanding bukan B banding A ya. Ini kan posisi sama dengan nih. 3B sama dengan 4A. Pertanyaannya hati-hati. Perbandingan A dan B. Berarti kan A dibanding B. Bukan 3 banding 4 loh ya. Karena apa? Karena B-nya pindah ke kanan. Jadi A per B. 4T pindah ke kiri. Berarti 3/4. Berarti perbandingannya A banding B itu 3/4. Bukan 4/3. Bingung apa enggak di sini? Enggak. Oke, itu nomor 9. Oke, Citra, gimana Citra? Soalnya kayak gini. Iya, Pak. Bingung Mas Yan? Atau gimana? Jadi kata kuncinya tadi, jumlahnya mula-mula kan berarti ini harga mula-mulanya. Itu tidak berubah ketika kondisinya dia naik sama turun. Jadi nggak berubah, berarti kan sama. Kita tulis sama dengan. Nah, akhirnya dikumpulkan A dengan A, B dengan B, ketemu seperti ini. Nah, cuman tadi kan luka berarti ternyata ujung-ujungnya 10% dari B, yang ini langsung 15% dari A. Nah, apakah bisa langsung kayak gitu? Kita kan tadi nggak kepikiran kayak gitu ya. Di sini kan jadi langsung nulis 10% dari yang B sama dengan 15% dari yang A. Tadi kita nggak kepikiran seperti ini langsung. Karena kalau seperti ini logikanya nggak masuk juga, nggak soal ceritain. Nah, kalau logika ini nggak masuk akal juga, tapi pasti dari operasi yang di sini ketemunya begini. Oke, itu yang nomor 9. Lanjut nomor 10. Nah, nomor 10 ketemu apaan? Kayak menurut kamu? Aku belum ngitung. Ini soalnya 1.200. 1.200. Berapa ya? Aku kemarin hitung lupa, Rek. Ini soalnya perbandingan waktu di SMP, tapi yang bermain dengan 3 variabel yang dimainkan. Padahal biasanya kalau kita ngerjakan soal perbandingan senilai,
sama berbalik nilai, itu biasanya dimainkan cuma 2 saja. 2 variabel itu maksudnya apa? Misalkan kalau banyak OTOT dengan harga OTOT-nya. Nah, biasanya kan yang dibandingkan cuma 2 saja. Lah yang di sini ada 3. Kalau ada 3 itu biasanya mainnya gabungan atau mungkin bermain dengan senilai-senilai atau berbalik nilai. Tapi lagi dengan soal iki paling sering itu kalau dulu pernah ada soal cerita kayak gini misalkan. Sekian orang, jadi X orang bisa menghasilkan katakanlah 50 kursi dalam waktu katakanlah 12 hari lah. Dari sini kalimat ini ambil iki sebenarnya sama loh. Betul 5 ekor kucing, berarti saya anggap X orangnya. Menangkap 5 ekor tikus, berarti pada bisa menghasilkan 5 ekor tikus kayak gitu. Terus dalam waktu 5 menit, nah ini dalam waktu kayak gitu. Jadi ini ada waktunya, ini hasilnya, ini adalah orangnya. Nanti kucing ini saya anggap sebagai orangnya. Maka nanti saya bisa pakai cara langsungnya itu yang begini. Nah ini sekali lagi namanya rumus baru, namanya rumus baru. Nah rumus baru ini berasal dari mana? Berasal dari proses yang lambat ini. Kayak gitu. Jadi, lah terus nulisnya apa ya? Sesuai dengan kalimat aja. Kalimat yang pertama, kucingnya itu 5, orangnya ada 5, waktunya juga 5 menit, tapi hati-hati ini 1 jam, ini menit. Nanti saya jadikan ke menit saja. Ini 5 menit, ini hasilnya juga 5. Sedangkan yang di sini waktunya 60 menit, kucingnya ada 20, hasilnya nggak tahu tikusnya. Jadi kalau saya coret ini habis 20 dibagi 5 jadi 4, kalikan silang ini adalah hasilnya yang di sini 240 berarti ya, Pak. Berarti hasil tikusnya itu 240. Kalau mau dipisahkan rupa dengan ini, ya kita pakai proses yang standar biasa. Ada kucing, ada tikus, ada waktunya 5, 5, 5. Terus ini 20, nggak tahu yang di sini 60. Nah, cara ngerjakannya kenapa kok saya dulu dapat rumus ini? Saya paksa sama dulu. Paksa sama dulu maksudnya apa? Maksudnya ini. Misalkan ini saya paksa dulu sama. Sama itu maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah 5 ini tak paksa jadi 20. Jadi sama-sama 20 kucing. Nanti yang kita mainkan perbandingannya yang ini. Sama-sama 20 kucing. Ya. Ini yang dilihat iki ambek di sini. Lah, otomatis berapa waktu yang dibutuhkan? Ya, sama-sama 20 kucing. 20 kucing, terus 5 ekor tikus misalkan. Maka nanti berapa waktu yang dibutuhkan? Atau lupa, kenapa kok nyari waktunya? Kalau seandainya ini 5, di sini saya nyari tikusnya, ya boleh. Ya kan? Boleh juga. Tapi kalau seperti ini kan nggak bisa. Atau bisa ya? Oh bisa. Jadi istilahnya mana yang harus saya cari dulu kan otomatis nggak ada ketentuannya. Jadi kayak tadi saya bilang, kalau seandainya tikusnya saya paksa sama, berarti waktunya yang saya cari dulu. Karena nanti kalau sudah, otomatis bisa dibandingkan ini sama yang di sini. Oke, jadi saya ulang lagi. Tapi kalau misalkan yang kamu paksa tadi ini sudah kamu paksa, terus ininya tetap 5, tapi ini nggak tahu, ya boleh juga. Oke, jadi terserah. Saya mulai dari kalau tikusnya ini yang kita pakai ini 5, tapi waktunya yang nggak tahu. Saya cari dulu. Ya, logika kalian sekarang. Kalau sama-sama ada 20 kucing. Ya, ada 20 kucing. Terus loh, saya bandingkan yang mana nanti jadinya ya. Jadi sampai lali pakai cara biasa ini. Kita paksa sama 20 kucing berarti tadi ini 5, yang di sini 5. Oh. Sampai lali ya. Gimana ya?
alurnya ya. Nih, kok sampai lupa pakai cara biasa. Harusnya sama 240. C ya. Ada yang lain enggak? Jadi kalau misalnya harganya tak misalin 100.000 gitu. Boleh, terserah. Karena tadi ini enggak ngefek kok N-nya. Saya cuma main persentasenya saja ya. Jadi harga setelah diskon yang pertama adalah 70%. Terus double diskonnya, karena diskonnya 10%, berarti yang harus dibayar jadinya 90% dari 70%. Ketemunya 63%. Berarti ini adalah total double diskonnya. Berarti kalau gitu, karena double diskonnya saat ini, berarti berapa penurunannya? Yang ditanyakan penurunannya, penurunan. Yang namanya penurunan berarti kan 100 dikurangi penurunan. Berapa penurunan total harga bajunya? Berarti ya 100 kurangi 63 jadi betul sih. Penurunan atau total diskonnya. Penurunan atau total diskon itu sama saja. Di totalnya 37%. Jadi itu yang orang-orang kan pinter kadang mikirnya kalau nggak terbiasa ngitung langsung dijumlahkan 30 sama 10% jadi 40% dia. Oke, lanjut nomor 12. X lebih besar sudut pelurus dari 120. Kalau ini 120 berarti pelurusnya 60. Terus ini besar salah satu sudut pada segitiga sama sisi juga 60. Berarti X sama dengan Y. Oke, soal-soal kayak gini usahakan kalau nggak sampai 1 menit udah clear ya. Terus lagi ini tak bagi di C jadinya 10 dikalikan jadi 50 dijumlahkan dengan 200 jadi 250. Betul ya? Terus X yang ini Y lebih besar dari X. X lebih besar dari Y. Iya, X lebih besar dari 20, gak tiru ya. Jadi X-nya lebih besar 250, kalau yang ini 200 kalau nggak salah ya. Kan 40 sama 160 jadi 200. Berarti X lebih besar dari Y. Oke. Lanjut yang ini 1/4. Jadi kalau saya samakan penyebutnya semuanya berarti per 12. Ini mau 1/4. Atau sebelum saya menyelesaikan itu, karena ini 1/4, ini saya jumlahkan jadi 1. 1/4 tambah 3/4. 1 ditambah setengah jadinya 3/2. Dikurangi 2/3. Kalikan silang jadi 9 min 4/6. Jadi 5/6. Sedangkan ini 1/5 dari 5. 1/5 dari 5 itu 1. Berarti X-nya lebih kecil. Atau Y-nya lebih besar dari X. 1 sama 5/6 berarti masih lebih besar 1. Oke, lanjut 15. Nah, ini kan otomatis punyanya deret geometri tak hingga. Berarti pakai rumus S tak hingga A dibagi 1 min R. A-nya setengah. 1 dikurangi R-nya berapa? 1/4 dibagi setengah. Atau oleh kamu gampang nih, dari sini ke sini kan dikalikan setengah toh? Nah, berarti hasilnya ya setengah. 1 dikurangi setengah ya setengah. Setengah bagi setengah jadi 1. Berarti ngono X sama dengan Y. Nah, ini soalnya nomor 16 itu kemarin kalau nggak salah saya ganti nggak ya? Hilalil, kayaknya saya ganti deh. Kayaknya soalnya tak ganti. Coba dulu deh, kalau nomor 16 ini soalnya nggak ketemu nih ininya. Kayak kemarin saya ganti atau enggak ya? Kok kelupaan. Tak cek dulu. Kayaknya tak ganti yang nomor 16 ya karena nggak menemukan itu nanti. Kita cek.
Nomor 16-nya pancet ya. Oh, tak ganti 5. Tak ganti 5. Tapi kalau nggak diganti 5, apakah bisa? Kalau nggak diganti 5. Oke, kayaknya harus tak close dulu, nanti masuk lagi deh. Karena ini kurang dari 1 menit ini. Nanti harus tak close dulu, nanti masuk lagi seperti biasa ya.